Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafah Musyafa, NIM 1903101. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang abnormal gait. Sebelum masuk ke abnormal gait, sebaiknya kita ketahui dulu tentang normal gait. Normal gait adalah istilah medis untuk menggambarkan gaya manusia atau cara manusia berjalan secara normal. Definisi normal gait sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, definisi mekanis, yakni bentuk penggerak sebagai tindakan bolak-balik antara ekstremitas bawah. Satu kaki berhubungan dengan tanah untuk menahan kaki lainnya dalam tahap ayunan untuk membuat suatu langkah kaki. Yang kedua, definisi fisiologis, yaitu mekanisme yang berhubungan dengan tulang, otot, dan sistem saraf. Tingkat integrasi menentukan pola-polanya berbeda. Yang selanjutnya adalah kriteria utama dalam berjalan dalam normal gait. Yang pertama, kesetimbangan, yakni kemampuan untuk menjaga postur tegak dan menjaga keseimbangan. Yang kedua, penggerak, yaitu kemampuan untuk memulai dan mempertahankan agar gerakan berirama. Yang ketiga, muskuloskeletal integritas, yakni keterkaitan antara tulang, sendi, dan otot yang normal. Dan yang keempat, yang terakhir, fungsi kontrol neurologi, yaitu kemampuan untuk mengirim pesan yang mengatakan tubuh bagaimana dan kapan harus bergerak. Baik, itu tadi penjelasan atau pembahasan mengenai normal gait. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke abnormal gait. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang hemiplegic gait. Hemiplegic gait sendiri adalah kondisi kelumpuhan atau hilangnya kemampuan otot untuk bergerak yang terjadi pada salah satu sisi tubuh. Jadi penderita hemiplegic gait ini mengalami kelumpuhan atau hilang kemampuan otot di satu bagian saja, entah itu bagian dekstra maupun sinistra. Penyebabnya bisa karena hipertensi, penyakit jantung, stroke, masalah kehamilan, cedera otak traumatis, diabetes, tumor otak, leukodistrofis, vaskulitis, infeksi. Infeksi ini bisa trauma ensefalitis dan meningitis dan sebagainya. Gejala hemiplegic gait biasanya yang pertama kehilangan keseimbangan, kedua kesulitan dalam berjalan, menelan dan berbicara, 3. Kelelahan, kekakuan atau kelemahan pada otot di salah satu sisi tubuh.
Yang keempat, berkurangnya presisi gerakan. 5. Rasa kesemutan atau mati rasa. 6. Sulit menggenggam suatu benda. 7. Gangguan koordinasi gerakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase berjalan hemiplegic gait, kenapa bisa terjadi seperti itu. Yang pertama, dikarenakan penurunan pada ekstensi hip di akhir gerakan. Nah, kenapa bisa terjadi penurunan? Yang pertama, karena ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada ekstensor hip di fase awal. Yang kedua, terjadi pemendekan pada flexor hip. Ketiga, ketegangan aktif yang berlebihan pada flexor hip. Keempat, ketegangan aktif yang berlebihan pada plantar flexor. 5. Terjadi pemendekan pada plantar flexor ankle. Keenam, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada flexor hip di fase akhir. 7. Ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada ekstensor knee di seluruh fase. Dan yang ke-8 terakhir, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada gerakan plantar flexor ankle. Selanjutnya yang kedua, adanya penurunan pada perpindahan pelvic lateral. Dikarenakan yang pertama, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada adduktor hip di fase awal. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada abduktor hip di fase awal hingga pertengahan. Yang ketiga, peningkatan atau penurunan ekstensi knee di fase awal atau pertengahan. Ketiga, peningkatan pada perpindahan pelvic lateral disebabkan karena yang pertama, terjadi pemendekan pada adduktor hip. Kedua, ketegangan aktif yang berlebihan pada otot adduktor hip. Dan ketiga, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada abduktor hip di fase awal hingga fase pertengahan. Keempat, penurunan pada fleksi knee atau hiperekstensi knee disebabkan karena yang pertama, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada flexor knee di fase pertengahan. Kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada ekstensor knee. Ketiga, ketegangan aktif yang berlebihan pada plantar flexor ankle di fase awal atau pertengahan. Keempat, terjadi pemendekan pada plantar flexor ankle. Selanjutnya yang kelima, peningkatan pada fleksi knee disebabkan karena yang pertama, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada ekstensor knee dengan jangkauan pendek. Yang kedua, terjadi pemendekan pada flexor knee atau penurunan mengikuti jaringan lain pada aspek flexor. Ketiga, ketegangan aktif yang berlebihan pada flexor knee. Selanjutnya yang keenam, adanya penurunan plantar fleksi pada fase 2 off disebabkan karena ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada plantar flexor ankle di fase akhir. Untuk yang selanjutnya, fase swing. Kelainan di fase swing ini yang pertama, penurunan fleksi hip disebabkan karena yang pertama, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada flexor hip di fase pra-swing. Yang kedua, penurunan pada ekstensi hip di fase akhir.
kedua, penurunan pada fleksi knee di fase ayunan awal disebabkan karena yang pertama, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada flexor knee di fase pra-swing. Yang kedua, ketegangan aktif yang berlebihan pada pelantar flexor di pra-swing. Ketiga, terjadi pemendekan pada pelantar flexor. Keempat, penurunan pada ekstensi hip di fase akhir. Yang ketiga, adanya penurunan ekstensi knee pada heel strike disebabkan karena yang pertama, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada ekstensor knee di ayunan awal. Kedua, ketegangan aktif yang berlebihan pada flexor knee saat swing. Ketiga, terjadi pemendekan pada flexor knee atau hilangnya penyesuaian jaringan lain pada aspek flexor lutut. Yang keempat, adanya penurunan dorsifleksi ankle pada saat swing disebabkan karena yang pertama, ketidakmampuan untuk menghasilkan ketegangan aktif yang cukup pada dorsiflexor ankle saat swing. Yang kedua, ketegangan aktif yang berlebihan pada pelantar flexor ankle saat swing. Ketiga, terjadi pemendekan pada pelantar flexor ankle. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai abnormal gait, normal gait, dan hemiplegic gait. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.